Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, patutlah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia, nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih dapat menggerakkan kedua belah kaki kita ke tempat yang mulia ini, ke tempat yang diberkahi ini, di rumah daripada rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, di dalam rangka menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama, menghilangkan kebodohan yang berada di dalam diri-diri kita. Salawat beserta salam kita selalu berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan kajian di dalam kitab Asyrul Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Kitab yang sangat bagus sekali untuk kita kaji, ya, untuk kita bahas, untuk kita ambil faidah-faidah yang ada di dalam kitab tersebut. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, insyaallah
kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau membacakan serta menjelaskan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan berkah ini, kita akan membaca atau membahas poin-poin penting atau kaidah-kaidah yang penting di dalam istiqamah, yang mana beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala membawakan 10 kaidah penting tentang istiqamah. Dan kita akan memasuki kaidah yang pertama yang penting untuk kita ketahui bersama tentang istiqamah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kiranya kaidah-kaidah ini sangatlah urgen sekali, sangatlah penting sekali untuk kita pelajari, untuk kita bahas, untuk kita kaji, untuk kita pahami secara mendalam. Ya, kenapa bisa demikian? Karena istiqamah itu merupakan dambaan setiap hamba, dambaan setiap orang. Bahkan sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah berkata, a'zamul karamah luzumul istiqamah. A'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang paling agung, kemuliaan yang paling agung adalah senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa teguh dan kokoh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Giat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tauhid dan mutaba'ah, yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman kita sekarang ini penuh sekali dengan fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Banyak sekali hal-hal yang bisa menggelincirkan keistiqomahan kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Jangankan zaman sekarang, bahkan dahulu pun di zaman ulama tabi'in, bahwasanya istiqamah adalah sesuatu yang berharga sekali, sesuatu yang sangat mahal sekali istiqamah tersebut. Sampai-sampai Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, beliau pernah berkata, laisal ajabu man halaka kaifa halaka, wa innamal ajabu man naja kaifa naja. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Yang membuat aku takjub adalah bukanlah tentang orang yang binasa, bagaimana ia bisa binasa. Bukan itu yang membuat aku takjub. Akan tetapi yang membuatku takjub hanyalah ketika ada orang yang selamat, bagaimana ia bisa selamat. Coba kita bayangkan Hasan Al-Basri di zaman ulama tabi'in merasa orang yang bisa selamat, orang yang bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala
itu adalah orang-orang yang istimewa. Lalu bagaimana lagi kalau beliau berjumpa di zaman kita sekarang ini? Zaman yang banyak fitnah syubhatnya, zaman yang banyak fitnah syahwatnya, maka tentu kita harus berkaca dan merenungi diri kita lebih dalam lagi. Betapa pentingnya kita bisa berharap kepada Allah Azza wa Jalla, selalu berikhtiar, selalu berusaha, berupaya agar kita bisa menjadi orang-orang yang meniti jalan keistiqomahan. Makanya ya, dari 10 kaidah ini kita berusaha untuk mengkaji serta membahas tentang kaidah dan kiat-kiat agar kita semua bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, langsung saja kita masuk ke kaidah yang pertama. Al-qaidatu al-ula. Kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala? Al-istiqamatu minnatun ilahiyah wa hibbatun rabbaniyah. Istiqamah merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak semua hamba mendapatkan karunia seperti ini. Maka ya, kita lihat di tengah masyarakat ada di antara kaum muslimin yang Masya Allah ya, di dalam hidupnya istiqamah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ketika dia berdoa di dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan dia berusaha mempraktekkan ya, mengamalkan ya apa yang ia baca di dalam kehidupannya tersebut, sehingga dia istiqamah di dalam hidupnya, istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan, istiqamah di dalam tauhidnya, istiqamah di dalam sunnah-sunnah nabinya, istiqamah di dalam amal-amal salehnya. Inilah di antara golongan kaum muslimin yang betul-betul diberikan karunia, anugerah, rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keistiqomahan tersebut. Kemudian ya, coba kita perhatikan di sebagian kaum muslimin, di antara mereka ada yang setengah-setengah di dalam istiqomahnya. Kita katakan ada yang setengah-setengah di dalam istiqamahnya. Terkadang dia istiqamah, terkadang dia futur, yakni mengalami kemalasan, tidak mau mengkaji agama ini, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau hadir di majelis ilmu misalnya. Begitulah seterusnya. Sebagian orang seperti ini keadaannya. Terkadang imannya kuat sehingga dia dapat yakni istiqamah di dalam kebaikan-kebaikannya. Terkadang pula imannya lemah sehingga dia tidak dikatakan sebagai seorang yang istiqamah. Kemudian ya, ada golongan yang ketiga yang sama sekali tidak istiqamah.
Maka golongan yang ketiga ini yakni mereka bergelimang syubhat, mereka bergelimang dengan syahwat, tidak ada istiqamah di dalam hidupnya, di dalam kebaikan-kebaikan, ya. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kaidah yang pertama ini bahwasanya istiqamah merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala di dalam kitab Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah di dalam istiqamah yang akan kita kaji, yang akan kita bahas pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan berkah ini. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah berkata, ففي آية كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى يضيف الله عز وجل إلى نفسه الهداية إلى صراطه المستقيم. Maka di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyandarkan al-hidayah, yakni petunjuk kepada jalan yang lurus kepada dirinya, yakni bahwasanya Allah sajalah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang menganugerahkan kepada para hamba-hambanya keistiqomahan. Wa annal amra kullahu biyadihi azza wa jalla, dan bahwasanya semua urusan, segala urusan itu ada di tangan Allah azza wa jalla. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubul ibad. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Dan di tangan Allah Subhanahu wa taala hati-hati para hambanya. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, faman syaa'a aqamahu tabaraka wa ta'ala 'ala as-sirati wa man syaa'a azaghahu. Kemudian kata Syekh melanjutkan, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa istiqamah, maka Allah Azza wa Jalla akan istiqamahkan dirinya di atas jalan yang lurus. Tapi siapa saja yang Allah kehendaki, yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla ketidakistiqamahan kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan gelincirkan dan palingkan dia. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, inilah keterangan atau penjelasan yang beliau awali dari kaidah yang pertama ini, bahwasanya Allah, dialah Allah yang maha berkehendak, dialah Allah yang maha berkehendak. Allah Azza wa Jalla
Maha menentukan siapa di antara para hambanya yang berhak diberikan hidayah, ya, sehingga dia dapat istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan siapa pula di antara para hamba yang Allah gelincirkan hatinya, ya, sehingga dia tidak akan dapat istiqamah di kehidupan dunia yang sementara ini. Maka, ya, inilah yang beliau katakan di sini sebelum beliau bawakan ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang hal ini semua. Oleh karena itu, ya, maka kita hendaklah bersungguh-sungguh untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita selalu diberikan hidayah taufik oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita selalu istiqamah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan inilah sekali lagi pentingnya kita menghayati dan mentadaburkan ayat yang sering kita lewatkan, ya, di dalam salat kita. Sehari kita membaca minimal di dalam salat yang fardu, salat yang wajib, minimal 17 kali di dalam sehari semalam. Sering kali kita membaca ayat yang mulia ini. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Para jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang kehendak Allah, maka saya teringat, ya, perkataan dari salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau sering bawakan di kitab beliau. Apakah perkataan yang beliau bawakan? Ya, beliau membawakan sebuah kaidah yang sangat agung sekali, ya. Apa kaidah tersebut? Masyiatullah makrunatun bil hikmah. Masyiatullah makrunatun bil hikmah. Bahwasanya kehendak Allah pasti beriringan dengan hikmahnya. Ini kehendak Allah selalu beriringan dengan apa? Dengan hikmahnya. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari kaidah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin tersebut, bahwa, ya, apa-apa yang telah menjadi ketetapan Allah, apa-apa yang menjadi kehendak Allah itu bukanlah dipilih dan ditentukan dengan sembarang alasan, ya. Bukan pula dipilih dengan serampangan, ya, tidak demikian. Tapi semuanya itu berdasarkan hikmahnya Allah Azza wa Jalla, ya. Ketika ada orang yang dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah, itu hikmahnya Allah. Ada pula juga, ya, orang yang disesatkan, itu pula kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan meyakini kaidah ini, ya, kita di satu sisi bersyukur. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memilih kita sebagai seorang hamba yang masih beragama Islam, masih menghendaki kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan amal-amal ketaatan, untuk melakukan beberapa amal-amal saleh, termasuk
kita bisa ikut hadir di majlis ilmu ini, ya ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan taufik kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Ya. Di satu sisi kita mensyukurinya, namun di sisi yang lain mencermati kaidah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ini, kita di satu sisi merenung, kenapa bisa demikian? Ya, karena begitu banyak hidayah yang belum sempurna menyapa kita. Betapa banyak keengganan, betapa sering kejenuhan, ketidaksukaan kita di dalam melakukan amal ketaatan, amal-amal saleh. Betapa sering kita malas-malasan mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan telah kita pahami. Di satu sisi kita merenung, ya, jangan-jangan Allah belum memberikan kebaikan yang banyak buat kita. Karena Allah belum menghendaki kita untuk berbuat kebaikan yang banyak bagi diri kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dengan keberadaan kita menjadi seorang hamba, di satu sisi dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan, namun di sisi lain kita ternyata bermalas-malasan. Maka ini menjadi perenungan di dalam diri kita, sekaligus menghadirkan rasa roja, pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla, dan rasa khauf, yakni rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa, agar Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik yang berlimpah kepada kita semua. Namun di satu sisi kita ada rasa takut. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kebaikan yang banyak buat kita semua. Betapa banyak ya kita mempelajari ilmu agama kok enggak paham-paham. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Betapa banyak amal-amal masih sulit untuk kita lakukan, masih sulit untuk kita kerjakan. Jangan-jangan Allah tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Jadi beginilah orang yang beriman. Menggabungkan di dalam dirinya rasa roja, rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Ia kehendaki, kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pula. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah di dalam kitab 10 Kaidah Istiqamah membawakan ayat-ayat dari Al-Quran yang berkaitan tentang istiqamah atau hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentang istiqamah atau hidayah itu merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah
membawakan ayat-ayat yang banyak, di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai 68. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Yang artinya, dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan ya keimanan mereka. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar di sisi kami, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ya. Ayat ini sebenarnya menyindir orang-orang munafik yang masih enggan mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan bagi diri-diri mereka. Maka di dalam ayat ini Allah memotivasi untuk bisa mengerjakan amal-amal yang Allah perintahkan. Karena kalau kita sudah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, ada keutamaannya. Ada keutamaannya yang mana terdapat di dalam ayat ini. Allah Azza wa Jalla menyebutkan 4 keutamaan sekaligus di dalam ayat yang mulia ini. Apa itu? Kalau kita mengerjakan apa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan, baik di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Apa keutamaan yang pertama yang Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai 68? Keutamaan yang pertama adalah lakana khairal lahum. Tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka, maka dia akan benar-benar mendapatkan kebaikan. Wa ashadda tathbita, lebih menguatkan keimanan mereka, dan mereka akan diteguhkan dengan sangat kokoh, diberikan keteguhan yang kokoh dan ditambah lagi keteguhannya. Ini adalah keutamaan yang kedua. Lalu kemudian apa keutamaan yang ketiga? Allah katakan, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar, ganjaran yang besar di sisi kami. Ini keutamaan yang ketiga. Kemudian apa keutamaan yang keempat? Allah katakan walahadainahum siratan mustaqima, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Itulah 4 keutamaan sekaligus yang kita akan dapatkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah ajarkan kepada kita semua,
baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, inti nukilan di dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai 68 itu sebenarnya terdapat di ayat yang terakhir, yaitu terdapat di ayat walahadainahum siratam mustaqima, dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Ini dia inti sebenarnya dari ayat ini, ya. Ini ayat di dalam surat An-Nisa ayat 66 sampai ayat yang ke-68. Di sini ya, inti terpentingnya adalah sesungguhnya yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk agar bisa istiqamah di atas jalan yang lurus itu adalah siapa? Tentunya Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita garis bawahi. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah melanjutkan perkataannya, fal hidayatu ila sirati biyadillahi azza wa jalla, wa qala Allah ta'ala, ya, maka hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-175. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Yang artinya adalah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, yaitu berupa surga dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Penjelasan dari ayat yang mulia ini adalah, yakni adapun orang-orang yang tulus, ya, mereka benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu berupa keyakinan, baik itu berupa perkataan dan juga amalan, dan mereka, ya, berpegang teguh dengan cahaya, yaitu wahyu Allah, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Nah, di sini dijelaskan, ya, apa? Maka Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Ya. Mereka masuk surga kenapa? Ya, ini karena rahmatnya Allah Azza wa Jalla dan karena karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dikatakan rahmat, ya, dikatakan rahmat dan juga karunia, ya. Rahmat dan fadl di sini menunjukkan bahwa manusia masuk surga itu semata-mata bukan karena amalnya, tapi manusia masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang Allah, karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dan juga karena karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan amal-amal kita masih jauh dari kata sempurna.
Adapun ketika kita bisa masuk surga, itu adalah kasih sayangnya. Itu adalah kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Itu karena karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Adapun ya, kasih sayang dan karunia Allah Azza wa Jalla bisa kita dapatkan, sebabnya adalah karena kita mau melakukan amal-amal saleh, karena kita mau melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inti daripada surat An-Nisa ayat 175 yaitu ada di kalimat ya, wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima, dan menunjuki mereka ya kepada jalan yang lurus. Yani bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya, Allah lah yang memberikan petunjuk ya kepada jalan yang lurus. Itu inti dari ayat di dalam surat An-Nisa ayat 175. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah membawakan ya kembali ayat surat Yunus di ayat yang ke-25, di surat Yunus ayat yang ke-25. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yang artinya ya, Allah menyeru manusia ke Darussalam dan menunjuki orang yang dikehendakinya ya kepada jalan yang lurus. Ya, Allah menyeru manusia ke Darussalam. Apa yang dimaksud dengan Darussalam di sini? Yang dimaksud Darussalam di sini adalah surga. Ya, Darussalam di sini adalah nama surga. Ya, sebenarnya ya banyak ya nama surga. Ada yang namanya Darussalam ya, nama-nama surga ya. Ada juga nama surga Jannatul Khuld, Jannatul Ma'wa ya, Darul Muqamah ya. Ada juga nama surga Jannatu Adn, Maq'adus Sidq, Qadamus Sidq ya, Al-Maqamul Amin, Jannatun Naim dan lain sebagainya ya. Kenapa surga dinamakan Darussalam ya? Dijelaskan oleh para ulama ya, kenapa surga dinamakan Darussalam? Karena Allah Azza wa Jalla memberikan salam kepada para penghuni surga ya. Sebagian ulama ya, yang lain juga mengatakan kenapa surga dinamakan Darussalam ya. Disebut Darussalam karena surga adalah tempat yang terbebas dari hal-hal yang kotor, hal yang membahayakan dan hal-hal yang tidak disukai. Ini pendapat lain yang dikatakan ya oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Dan ya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, inti daripada ayat yang mulia ini di dalam surat Yunus ayat yang ke-25 adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menunjuki, yang memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendakinya ya. Wa yahdi man yasha ya, di dalam kalimat wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim ya. Dan Allah Azza wa Jalla menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Para jamaah sekalian
yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala membawakan firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-39. Allah berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fil zulumat may yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim." Yang artinya adalah, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah orang-orang yang tuli, bisu, dan berada di dalam kegelapan. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla kesesatannya, niscaya disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk diberi petunjuk, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dia berada di atas jalan yang lurus. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah membawakan ayat yang selanjutnya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-46. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan yang artinya, dan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, memberikan petunjuk bagi siapa saja yang ia kehendaki kepada jalan yang lurus. Kemudian beliau juga Syekh Abdul Razzaq hafizahullah membawakan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat At-Takwir ayat 27, ayat yang 27 sampai ayat ke-29, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In huwa illa dzikrul lil alamin." Ya, Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki, ini menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam surat At-Takwir di ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29, ya, menjadi isyarat kepada kita semua bahwasanya keistiqomahan itu adalah kehendak Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada hamba-hambanya yang ia kehendakinya. Meskipun, ya, ada seorang hamba yang hendak istiqamah, ya, tapi Allah tidak memberikan hidayah tersebut, ya, maka orang tersebut akan sulit untuk istiqamah, karena kehendak seorang hamba itu ada di bawah kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Dan di surat At-Takwir ini juga menunjukkan, ya, bahwa manusia itu juga punya kehendak. Punya kehendak. Karena tadi kita baca ayatnya, liman syaa minkum ayyastaqim, ya.
Itu artinya ya bahwasanya hamba memiliki kehendak. Ya. Makanya kata para ulama ya, surat At-Takwir ini ya menjadi bantahan buat kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan, yaitu kelompok apa? Firqah ya, kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah ya. Apa itu Jabariyah? Apa itu Qadariyah ya? Kalau Jabariyah ya adalah kelompok atau firqah yang mengandalkan usahanya sendiri ya, itu firqah apa? Kelompok Jabariyah ya. Tapi ya meniadakan peran Allah Azza wa Jalla di situ. Ini dia salah satu i'tiqad Jabariyah, keyakinan Jabariyah yang sesat dan menyesatkan. Sedangkan kelompok atau firqah Qadariyah ya yang selalu mengandalkan takdir Allah tapi dia tidak berusaha ya, tidak mau menempuh sebab ini dan sebab itu. Dia qadariyah ya, ini adalah qadariyah. Ini surat At-Takwir yang menjadi bantahan buat untuk dua kelompok, dua firqah yang sesat dan menyesatkan, yaitu firqah atau kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla ya, di mana di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau orang pengen istiqomah ya dia harus punya kehendak, dia harus berusaha, dia harus bersungguh-sungguh, dia harus bersungguh-sungguh agar bisa mendapatkan keistiqomahan tersebut ya. Dan begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah memahaminya demikian. Setelah mengambil sebab, setelah dia berusaha ya, maka dia juga harus berpandangan bahwasanya keistiqomahan itu hanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya oleh karena itu ya kita harus banyak berdoa, memohon dan meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla agar ya diberikan keistiqomahan, agar diberikan hidayah di atas jalan yang lurus. Itulah sikap ahlu sunnah wal jamaah yang berada di tengah-tengah ya antara firqah atau kelompok Jabariyah dan firqah atau kelompok Qadariyah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, baik itulah 6 nukilan yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim ya yang menjelaskan, yang menegaskan bahwasanya hidayah, keistiqomahan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya keistiqomahan, hidayah, petunjuk itu berada di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hidayah, keistiqomahan, petunjuk ya merupakan pemberian dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin sampai sini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan pembahasan atau kajian kita pada kesempatan yang akan datang ya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Dan jika ada yang ingin bertanya, maka silahkan bertanya. Apabila saya bisa jawab, saya jawab, dan apabila saya tidak bisa menjawab, maka wallahu a'lam bishawab, dikarenakan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Baik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.